Halo guys, Jumat malam, Sobat Mentas, jumpa lagi. Ini ada keterlambatan, mohon maaf ya. Nah, kali ini kita akan ketemu dengan, kalau di mentoring tuntas itu ketemunya sama pengusaha-pengusaha atau wirausaha yang sudah membuktikan di 3 bulan terakhir terus bertumbuh usahanya. Ini terakhir saya ngobrol dengan beliau ini adalah bulan Juli 2021. Ya. By the way, suara saya kedengaran ya? Mudah-mudahan kedengaran. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain hadir, kita bahas yang satu ini. Terus mudah-mudahan saya bisa jawab nih. Ya, ada temen yang nanya nih, Zakia di Jakarta. Pak Indra, kenapa kalau orang hutang suka galakan dia yang minjem, padahal kita mengingatkan pun dengan hati-hati. Kalau kita nggak nagih, kita juga kena dosa. Betul. Minta bantuan solusi dari Bapak, kira-kira bagaimana kiat-kiat menagih hutang yang ampuh. Terima kasih. Saya sampai bingung sama orang ini, padahal buat modal usaha saya. Oke Zakia, saya jawabnya singkat ya. Nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lagi kalau belum cukup. Pertama, kalau hutang piutang atau ada urusannya dengan janji masa depan, itu harus tertulis dan ada saksi. Kenapa? Karena di Quran, ya Al-Baqarah 282, surat terpanjang di seluruh Al-Quran itu bicara tentang perjanjian atau sesuatu yang sifatnya untuk masa depan. Kenapa? Karena manusia itu juru lupa. Sesederhana itu, manusia juru lupa. Sepinter, sehebat apapun, dia masuk kategori itu. Bisa lupa, juru lupa itu bisa lupa. Nah, jadi kalau misalnya nggak tertulis itu apa? Mulai dari jumlah, terus nilai atau waktu kapan dibalikin dan seterusnya, itu memang harus tertulis. Nah, gimana kalau nggak tertulis? Berarti bikin kesepakatan aja. Tulis, ada saksi. Oke, kalau misalnya yang ditagih itu belum sanggup mengembalikannya, kita harus berikan dia waktu. Dan ini juga ada di dalam Al-Quran. Ya, harus diberikan waktu untuk dia membayar hutangnya. Karena apa? Kalau dia nggak membayar di dunia hutangnya, itu konsekuensinya berat banget buat akhirat. Ya, berat banget buat akhirat. Bukan cuman rugi di dunia, rugi di akhirat. Dua-duanya rugi lah. Kira-kira gitu. Tapi ada juga yang memang dia misalnya kena musibah gitu ya, usahanya kena musibah dan seterusnya. Nah, ini harus disepakati. Sepakati ke depannya pola pengembaliannya seperti apa. Dan kalau dari segi perilaku atau akhlak manusia itu kalau dia
dia disebut galakan gitu ya. Satu, mungkin dia nggak ngerti bahwa kewajibannya untuk bayar hutang. Atau dia ngerti tapi dia merasa salah karena belum bisa mengembalikan hutangnya. Dan karena dia merasa salah, dia kompensasi. Kompensasi itu gas duluan gitu. Supaya kita dari segi komunikasi nggak ngerti. Padahal sebenarnya yang paling mudah itu terus terang aja. Ini terjadi hal seperti ini di luar kendali saya, tapi saya komit akan membayar hutang saya, tapi saya minta waktunya dilonggarkan. Langsung tulis perjanjiannya kapan, sampai kapan dilonggarkan. Dan kita ingatkan sesuai kalau udah jatuh tempo gitu ya, kita ingatkan dia. Kalau dia masih minta waktu gitu dan kita dengar penjelasannya sederhananya dalam artian nggak dibikin-bikin, ya itu kita tergantung kita ya, dikasih waktu atau enggak. Apalagi kalau pinjam itu di dalam Islam, itu pinjam 100 kembali 100. Kecuali kalau memang pinjaman itu bukan pinjaman ya namanya, bagi hasil atau buat jual beli barang dan seterusnya. Nah, ini memang perilaku atau akhlak yang seperti ini harus diajarkan gitu. Nah, orang pinjam duit kadang-kadang juga maksa kan? Maksa mau pinjam duit. Ya, tergantung kita mau minjemin atau enggak. Kita lihat karakter orang ini seperti apa. Ya, jadi itu juga. Dan kalau kita nggak mampu memberikan keputusan, ya kita tanya sama yang lebih ahlinya. Yang lebih ahlinya. Mudah-mudahan Zakia ini menjawab. Terus kita lanjut ke nih, siapa ya yang kita akan ngobrol. Oke. Ntar ya, saya buka dulu itunya, filenya. Udah ada nggak martabak Hawaii? Udah ya? Bentar. Oh, udah ada. Udah belum? Assalamualaikum Pak Prof Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya terlambat. Bagian ini Ya, Prof. bagian pulaan kalau saya. Maaf. Alhamdulillah. Gimana? Enak tuh. Ya. Sehat? Ya, alhamdulillah ini sehat Prof. Bagiannya sendiri-sendiri. Kita udah 8 bulan nggak ngobrol-ngobrol nih. Iya Prof. Jadi setelah itu banyak ya nunggu-nunggu juga saya. Apa yang ditunggu? Ya tindak lanjut bagaimana untuk bisnis development ini, karena kan memang dulu Oke. kita Hawaii, tapi kan sekarang kita juga mengembangkan di kuliner juga begitu. Ada pisang, juga ada bebek gitu. Yang dikembangkan biar fokus semuanya ke kuliner. Ya alhamdulillah Betul. sudah mulai jalan Bro. Tapi awalnya kan juga rumah makan ya? Ya, saya dulu rumah makan ikan bakar 7 tahun. Pada saat itu statusnya masih guru Prof. Masih guru dulu. Jadi sekarang apa? Dan Guru juga kan? Iya. Dan kalau yang martabak ini kan alhamdulillah sudah mulai 2013 saya, Bro. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sudah 8 tahun ya. Sudah 8 tahun 2013. Ya, berjalan 8 tahun. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ini Mas buat teman-teman yang belum kenal siapa ini foundernya Iya. Mas Hawaii, perkenalan dulu Mas. Perkenalan dulu.
Ya, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, terima kasih Pak Waalaikumsalam. Prof. Indra. Ya perkenalkan, nama saya ini kalau lengkapnya ini Rahman Setiadi, Prof. Tapi dipanggil Teddy gitu. Panggil Teddy. Saat ini saya berdomisili di Surabaya dan usaha kami ini di kuliner, tepatnya di martabak dan terang bulan kalau di Jawa Timur ya. Kalau di Jakarta mungkin martabak manis atau martabak telur. Gitu. Alhamdulillah, ini usaha kami ini sudah berjalan 8 tahun dan diamanahi sudah buka sekitar 90-an outlet, Prof. 90-an Masya Allah. outlet begitu. Alhamdulillah. 90 outlet buka dan tanpa hutang, tanpa hutang. Itu. Ya. Terus ya berjalan dan ya 90 outlet itu memang tidak semuanya kami buka, ada mitra kami yang kami sebut franchisee, jadi kami adalah franchisornya begitu. Memang sebelum kami memfranchise-kan bisnis ini, kami belajar ke Pak Burang, Prof. Pak Burang Riyadi, International Franchise Business Management. Itu memang beliau kan pagarnya franchise ya, beliau itu FBM. Itu. Jadi mengapa kami memilih franchise? Karena memang dengan franchise bisa membuka cabang tanpa modal dari kita semua gitu. Dan orang lain pun bisa membuka usaha itu tanpa harus mempunyai keahlian sendiri di usaha itu. Itulah yang diberikan oleh Pak Burang kepada kami dulu itu. Akhirnya kami memberanikan diri untuk memfranchise-kan usaha ini itu setelah kami berjalan mempunyai 3 outlet, Prof. Oke, 3 outlet. Ini saya atau yang loading nih atau Mas Teddy? Cek sambil saya ini ya, hello yang lain ya. Oke. Oh, bener nih Mas Teddy. Ulian de halo. Halo, mohon maaf ada telepon masuk, Prof. Oh, Ya. pantas. Kalau boleh di ini, Mas, di apa? Di do not disturb, jangan diganggu dulu. Di setting Oh gitu ya, settingnya. di Kalau settingnya nggak ya, Prof. nanti ada telepon putus lagi. Ini Ya, ya. gambarnya hilang. Kalau sebentar ya saya lihat ya. Oh ya benar. Kalau boleh ini keluar dulu. Nanti saya undang baik, lagi. baik. Itu do not disturb-nya tapi di ini ya. Ya, ya, di setting dulu. Baik, baik. Di setting dulu. Baik, Prof. Supaya nanti nggak keganggu Ya, notifikasi dan yang lainnya. Oke. ya, ya, Nanti baik, baik. saya Terima kasih. Oke. Emang gitu, Win? Kayaknya emang yang utang sering begini. Oke, pengalaman ya, Win. Aldo Mustika, cara gabung gimana, brother? Website okoce.net. Langsung daftar di situ, Aldo. Oke? Waalaikumsalam. Rahmayani, Aceh Besar. Siapa lagi nih? Terus Nana Taufik. Saya pengen usaha kuliner kecil-kecilan, buka booth, mau dong. Nah ini harus dengerin nih ilmunya Mas Teddy. Oke. Oke. Yun, waalaikumsalam. Oke, saya panggil lagi nih. Martabak Hawaii. Undang. Oke, aman. Aman, Prof. Ya, tadi cuman suaranya aja. Ya, ya, ya. Ya, mohon maaf. Ini saya lanjutkan, Prof. Jadi
2013 itu saya kan sebelumnya sudah punya usaha rumah makan ikan bakar. Terus karena itu usaha keluarga, akhirnya kami dengan istri itu mencoba kita keluar deh dari usaha keluarga dan membuka usaha sendiri. Akhirnya pilihannya jatuh kepada martabak dan terang bulan ini. Ya, kenapa martabak dan terang bulan? Karena kami memang awalnya suka, Prof, suka makan martabak gitu. Penggemarnya martabak. Akhirnya kami dengan istri mencoba mencari resep dan kemudian kami belajar kepada pakar bakery dan sebagainya. Akhirnya kami menemukan sendirilah resep itu dan baru kami buka. Ya, buka itu awal saya tidak langsung besar, Prof. Jadi sama istri punya modal sedikit, ya sewa tempat, kemudian kita buka. Nah, Boleh tahu berapa alasan kami Mas memfranchise, Teddy? ya, ya, Boleh tahu nggak awalnya ya, Prof. modal rupiahnya tuh berapa biar teman-teman terinspirasi? Modal awalnya, ya kalau peralatan saja ya, Prof ya, peralatan saja kalau modal sekitar 10-an, Prof. Di awal itu Oke, 10 10 juta ya. jutaan, ya. Tapi kan kita juga butuh renovasi untuk tempat, kemudian sewa tempat, dan ya butuh untuk bahan-bahan di awal gitu kan. Itu kita pelan-pelan, Prof, pelan-pelan untuk apa menyempurnakan penyempurnaan itu. Dan ya saya terjun langsung awalnya, tapi setelah kita bikin sistem ter-SOP-kan semua dan itu sudah ada pelanggannya, kami baru bikin lagi, buka lagi 1, 2, dan 3, baru kami memberanikan diri untuk franchise. Oke, jadi itu martabak Hawaii dan mulai tahun lalu mulai nambah selain martabak gitu ya kira-kira atau udah sebelumnya? Ya, Bro. Setelahnya kita bikin usaha lagi. Kita di kuliner, mengembangkan di bebek. Kalau di Madura itu kan ada yang terkenal bebek Sinjai, Prof. Bebek. Ya, betul. Sama yang sekarang songkem. Wah, ini ada telepon lagi sepertinya nih. Oke. Nggak apa-apa, kita tunggu aja. Bebek Sinjai betul. Dan bebek songkem juga betul ada. Bener kan? Franchise aja bisa franchise atau bisa belajar dari franchise. Itu Mbak Nana. Bentar ya. Coba kita panggil lagi ya. Masih ada kan? Oh, ada. Mudah-mudahan aman nih, aman. Mas Teddy, namanya Rahman Setiadi, panggilannya Teddy. Keren. Begitu saya baca namanya Rahman, kok saya nggak ingat namanya Rahman ya? Begitu disebutnya Teddy, oh oke, okay. Keren. Ini kayaknya dia masih on call nih, karena diundang belum muncul. Loh, malah nggak ada. Oke, kita balik lagi ngobrolin yang tadi ya soal utang. Utang itu kalau udah ada perjanjiannya, itu kita cuma bilang aja sesuai dengan perjanjian, ada janji bahwa tanggal sekian itu akan dikembalikan. Mohon ditransfer segera. Ya, jadi sesederhana itu.
Maka itu perjanjian hitam di atas putih itu penting banget. Plus saksi. Kenapa? Karena kalau nggak ada saksi repot. Janji bisa soal uang, soal janji lainnya gitu ya, nggak harus berupa uang saja. Janji melakukan sesuatu juga bisa. Oke. Ngajarin apa, Win? Win, nanti kalau di setiap ada telepon tuh, di setiap tes signal pastikan setting telepon selalu do not disturb. Oke, Win? Gitu. Mas Teddy udah bisa dengar? Sudah kok, sudah Prof. Oke, lanjut. Ya mohon maaf Prof. Ya. Jadi di martabak ini adalah bisnis kedua, kemudian bisnis ketiganya saya bebek, bisnis keempatnya ini pisang Prof, pisang posting. Pisang itu ya trennya adalah sekarang pisang kami bungkus dengan kulit lumpia, kemudian kita kasih topping-topping model keju, silver queen, ya piscok lah, piscok tapi kita lebih modern gitu, lebih modern. Dan ini biasanya target marketnya adalah anak sekolah mulai dari ya umur 12 sampai umur 25. Itu, Bro. Ini pengembangan usaha kami di kuliner. Dan ini sudah mulai kami kembangkan ke kemitraan juga karena ini lebih terjangkau Prof daripada martabak dan harganya pun lebih bisa masuk ke daerah-daerah tidak hanya di perkotaan tapi juga di kecamatan-kecamatan. Itu camilan-camilan anak lah gitu. Kalau martabak Hawaii kalau mau mulai franchise itu range-nya dari atau rentangnya itu dari yang termurah berapa sampai yang paling lengkap berapa rupiah, ancer-ancer aja. Kalau pisang posting ini berapa kira-kira? Ya. Kalau yang martabak ini kan kami ada tipe-tipenya Prof. Ada tipe gerobak, ada tipe kontainer, kemudian kita ada yang mobile pakai elf itu, pakai mobil, kita juga ada yang toko. Nah, dari keempat tipe ini, kita memang hargai mulai dari sekitar harga 30-an, 30 jutaan, kalau yang martabak. Sampai sekitar 80 Bro, 80 juta. Tergantung tipenya yang dipilih karena kebutuhan, lihat dari kebutuhan prasarananya, infrastrukturnya, dan kebutuhan kompor ya, kebutuhan kompor. Kalau pisang posting ini kami hargai mulai 10 jutaan Bro. 10 jutaan itu sudah bisa karena memang ini kan bisa boot indoor atau outdoor itu. Dan lebih ringkas dengan 2 orang saja omset rata-rata antara 1 jutaan tuh bisa kami hitung bersihnya sekitar 7 jutaan sebulan. Oke. Jadi sebulan buka tiap hari tuh ya? Atau ya, buka tiap hari. Buka tiap hari. Ya. Oke. Mas Teddy, ada satu hal yang kita obrolin di Ngobras bulan Juli 2021 itu saya sebutin, terus saya mau tanya nih, kira-kira inget nggak apa persamaan kita nih? Tanggal lahir kita Pak. Luar biasa. Hampir bulan depan. Iya, itu nanti 1 Ramadan insya Allah. Jadi bedanya, insya Allah 1 Ramadan Bro. Bedanya ini Mas Teddy dan saya ini cuma 1 digit. 1 digit itu adalah tahun lahirnya. Tahun lahirnya. 1 digit aja bedanya. Iya Bro. Alhamdulillah. Iya. Kalau kita rayakan bareng-bareng. Beliau 77. 77.
Beda Masih 1 muda, digit. masih muda. Masih muda. Luar biasa, energinya masih banyak. Alhamdulillah, Keren, alhamdulillah. keren, keren. Berkat Nah, bergabung di OKOC juga ini. Masya Allah. Masya Allah. Oke, karena ini kita bicara tentang mentoring tuntas. Jadi dari sekarang sampai nanti selesai itu waktunya dipakai untuk saya ditanya gitu ya. Jadi silakan mau nanya apa aja Mas Edi, tapi saya nggak Ya, jamin menjawab ya. Soalnya kalau nggak tahu nggak jawab ya. ya Prof. Terima kasih. Ya, yang kami lakukan sekarang ini kan memang pengembangan ke business development ya Prof. Dan paling susah itu memang yang saya lakukan adalah bagaimana ada satu orang yang bisa menerjemahkan apa yang saya pikirkan dalam bisnis. Nah, untuk mentransfer keinginan kita kepada katakanlah manajer itu kira-kira langkah awalnya bagaimana, Prof? Untuk begitu. Oke. Nah, itu jadi gini, kalau kita bicara mengenai SDM Ya. itu pakai rumus 4R. 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 R itu apa? Yang pertama, rekrut. Jadi recruiting itu dia bukan hanya saja yang pertama, tapi yang terpenting. Rekrut orang seperti apa, kompetensinya seperti apa, karakternya seperti apa, yang kita akan ajak gabung di dalam tim kita. Nah, jadi itu rekrut. Dan nomor dua itu adalah bahasa Inggris nih ya, retain, atau bahasa Indonesianya retensi. Oh, retensi. Retain Atau retensi. Retensi. Nah, kenapa perlu diretensi? Retensi itu disimpan, nggak boleh kemana-mana gitu ya. Habis direkrut ya belajar di sini gitu ya, berkontribusi di sini. Nah, itu retensi. Retensi itu isinya mulai dari yang basic, mulai dari kompensasi rupiah sampai yang motivasi, sehingga mereka tuh mau bersama kita terus, bareng-bareng. Ya. Nah, R yang ketiga itu adalah retraining. Ya, retraining itu atau reskilling, bahasa sekarang tuh. Jadi dia harus dilatih lagi untuk apa? Untuk pertama refresh itu mengingatkan ulang tentang apa yang dia pernah pelajari, mau dari soft skill, mau dari hard skill, itu harus diulang. Kalau dia bilang, saya kan udah pernah betul, tetapi orang tuh harus disegarkan ulang. Ya, istilahnya tuh kalau komputer tuh di restart gitu ya. Restart. Dibersihin yang kemarin-kemarin, udah itu terus diisi lagi, mungkin dengan ilmu yang sama atau ilmu yang naik tingkat. Kenapa? Karena orangnya harus senantiasa naik. Kalau nggak naik, dia nggak akan mendekat ke Mas Teddy. Mas Teddy di sini misalnya ya. Kalau dia nggak di retraining, dia ya di sini aja terus. Kalau retraining dia makin lama makin dekat. Ya, makin lama ilmunya tuh makin dekat dan pengalamannya juga. Terakhir R yang keempat itu adalah retirement. Retirement tuh
Retire itu pensiun. Pensiun itu bisa karena umur, atau dia pindah ke lain kerja, atau dia jadi downline-nya kita istilahnya, atau dia buka franchise-nya kita. Oh iya, iya. Jadi ada beberapa cara untuk exit dari tempat kita. Kenapa? Karena Tempat manusia kita. itu senantiasa harus tumbuh. Dia harus merasa tumbuh. Ada tantangan baru, tantangan baru. Nah, ini 4R ini ilmu dasarnya SDM. Pengelolaan manusia. Kalau kita udah melengkapi yang 4R ini, itu senantiasa kita bisa menumbuh kembangkan, meningkatkan sumber daya manusia kita. Nah, saya kasih contoh dari suatu usaha kelas dunia. Mas Teddy tentu pernah dengar merek Microsoft. Pernah ya? Ya. Bill Gates. Nah, Bill Gates, betul. Itu waktu dirutnya atau presiden dirutnya atau CEO-nya udah bukan Bill Gates lagi, namanya temennya yang sama-sama bangun, namanya Steve Ballmer. Steve Ballmer. Itu pernah satu waktu dia diinterview sama salah satu stasiun TV atau majalah terkenal, media terkenal. Ditanya kompetensi tertinggi atau kompetensi yang skill yang dia punyain itu ya sebagai Microsoft itu apa? Ditanyanya seperti itu. Apa kompetensi atau keterampilan tertinggi yang dipunyai oleh Microsoft? Kira-kira jawabannya apa? Mau nebak nggak Mas tadi? Microsoft kan dia bikin operating system ya buat seluruh Operating system, iya. Ya, komputer, Windows ya tuh. Windows. Udah itu terus dia bikin Microsoft Office, banyak lagi yang dia bikin. Tapi yang terkenal itu Windows. Yang kerja itu software developer atau engineer gitu ya. Insinyur software atau yang ahli digital gitu. Kira-kira jawaban dia apa tuh? Kebolehan atau keterampilannya dia dan timnya. Jadi perusahaannya itu kebolehannya apa? Kecanggihannya apa? Dan kemampuannya apa yang membuat dia bisa menjadi salah satu perusahaan dari 5 perusahaan yang valuasinya itu lebih besar dari negara Indonesia. Ya udah di atas $1 triliun. $1 triliun itu berapa tuh? Kira-kira $1 triliun. Iya. Ya. Itu Sekarang kira-kira $1 triliun itu berapa? Kalau $1 miliar itu kira-kira 15 T. 1 miliar. 15 triliun, ya. $1 miliar miliar, 15 triliun. Kali 1000. Berarti 1000 kali 15. 1.500 triliun. Iya. Itu luar biasa. Luar biasa karena Ini kekayaannya Microsoft ya, Prof? Iya. 1.500 triliun. Iya. Nilai perusahaan. Nilai perusahaan. Jawaban dia itu mengejutkan. Jawaban dia sederhana. Saya dan Microsoft keterampilan utamanya adalah melakukan rekrutmen. Kenapa? Dia bilang kalau saya mampu merekrut orang-orang terbaik datang ke Microsoft,
itu produk yang dihasilkan oleh orang-orang terbaik tersebut akan dengan serta-merta menjadi lebih unggul dari saingan-saingan saya. Tapi kalau orang terbaik itu berhasil direkrut sama saingannya, Kompetitor. ya dia tinggal tunggu waktu aja. Oh, Jadi dia ambil Berarti- dari hulunya, dia ambil. Nah, itu yang berarti kalau kita ingin memajukan bisnis, berarti kita juga harus merekrut orang-orang yang tepat dan skillnya juga mumpuni ya, Prof ya. Ya. Tanpa kehadiran kita pun bisnis tetap jalan. Gitu. Ya. Ya, kebetulan saya juga di Martabak Hawaii ini kan Prof. Kemarin saya merekrut manajer ini bekas ex-manajernya Pizza Hut. Jadi yang sekarang manajernya saya ini pernah bekerja di Pizza Hut. Saya rekrut dan dia sudah paham kan alurnya, bagaimana purchasing, terus output dan inputnya barang, semuanya laporan. Ya alhamdulillah itu sekarang sudah mulai jalan ini Prof untuk pengembangan kami di Martabak Hawaii begitu. Ya, mungkin salah satunya sesuai dengan itu. Karena impian saya begitu, Prof. Saya ingin menjadikan Martabak Hawaii ini model PHD, Prof. Pizza Hut Delivery. Nah, sekarang pikirannya saya begini, Prof. Kenapa ya jajanan Italia bisa masuk ke Indonesia dengan sistem seperti itu? Nah, ini martabak yang jajanan legend Indonesia, kenapa tidak bisa seperti itu? Nah, berarti saya, benar katanya Prof Indra, saya harus merekrut orang-orang yang tepat nantinya untuk bisa seperti Pizza Hut Delivery. Nah, impian saya begitu, Prof, nanti. Nah, Pizza Hut aja bisa membuat model Pizza Hut Delivery, nanti saya bikin Martabak Hawaii Delivery. Di sana ada PHD, saya ada MHD. Amin. Gitu, Prof. Amin. Amin. Menjadikan standar world class. Betul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ini Amin, menurut saya amin, sih amin. langkah R yang pertama itu udah benar. Rekrut. Ya, tinggal pastikan 3R yang lain itu setara dengan PHD punya. Ya. Ya, jadi dia juga punya tugas nih untuk mengembangkan world class system untuk MHD. World class system, ya. MHD. Memang, Prof. Tentunya dimulai dari orang-orangnya harus world class juga ya, Prof ya. Nomor 1. Great people-nya. Ya. Nah, Ya. karena itu aset yang menurut saya valuasinya bisa tak ternilai. Ya. Nah, kalau rekrut itu bisa ada beberapa artian. Bisa rekrut orang yang udah jadi. Bisa. Rekrut orang yang sudah jadi. Ya. Ada yang ada merekrut orang yang potensinya bagus, tinggal kita develop. Nah, jadi itu lapis kedua, lapis ketiga, itu harus seperti itu. Jadi ada retain sama retrain-nya, ya, retraining. Retrain, ya. Ya, jadi retensi, retraining sama retire itu harus ada. Nah, jadi fresh graduate atau orang yang baru kelar dari sekolah itu kalau dia potensinya bagus, ya karakternya bagus, terus kemampuan atau knowledge-nya bagus, tinggal knowledge ini ditransisikan
dengan jam terbang menjadi skill atau kompetensi. Ya, jadi Kompetensi. ya, jadi potensinya itu harus ditransformasi, harus diubah gitu untuk menjadi kompetensi. Nah, itu adalah tadi retrain tersebut kuncinya itu. Jadi kan kita Ya, ya. nggak selalu bisa ambil orang yang sudah jadi. Dia bisa jadi dia Sudah jadi. udah nyaman gitu ya di tempatnya, udah itu terus dia punya loyalitas tinggi terhadap tempatnya dan seterusnya. Gitu. Kira-kira menjawab sedikit nggak? Ya, Prof. Terima kasih. Itu sudah masuk dengan apa yang saya harapkan itu. Tinggal nanti actionnya, Prof. Iya, betul. Karena kan Dan kami sadar kalau banyak kan pemain-pemain martabak, Prof. Termasuk sekarang ini yang di Surabaya lagi diserang oleh martabak pecenongan ini di Jawa Timur. Diserang begitu. Artinya sudah banyak masuk ke daerah-daerah. Saya ya di martabak Hawaii ini kan memang baru menguasai Jawa Timur. Ya, ketika di Jawa Timur hanya tinggal 4 kabupaten yang belum. 4 kabupaten yang belum. Jadi kami setelah Jawa Timur sudah settle semua, baru insya Allah kami melangkah ke luar Jawa Timur. iya, Tentunya dengan harapan kami begitu. jadi itu termasuk nanti strateginya Mas Teddy. Mas Teddy Ya, harus tahu petanya 60% kekuatan ekonomi Indonesia itu adanya di Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa. 60%. Ya, Jadi kalau kita mau ekspansi ke Sumatera, Sumatera itu mungkin 15%. Terus Sulawesi itu di atas 10% sedikit, 12% gitu ya. Jadi kita tahu kalau kita mau ekspansi ke sana ya Sumatera gitu ya 1:4 lah gitu. 4 di Jawa, 1 di 4 di Jawa, Sumatera. 1 di Sumatera. Ya. Jadi itu bagian dari Ya. strategi menengah, jangka menengahnya Mas Teddy. Karena apa? Karena kita Ya. juga harus tahu, misalnya contoh dari 60%, ya dari 60% kita cari di Jawa gitu ya, kita cari mana yang lebih besar porsinya. Biasanya yang populasinya paling besar. Salah satunya adalah Jabodetabek, karena isinya Jabodetabek itu sama populasinya dengan isinya Jawa Timur. Oh, Jawa ya. Timur itu 30 jutaan ya, 32 juta atau 31 juta gitu. Pokoknya dekat-dekat 30 lebih sedikit. Jawa Tengah itu 27-an. Ya di bawah 30. Jabodetabek aja itu udah 33-an gitu juta. Jadi 33 memang juta jiwa di Jabodetabek. iya populasi Jabodetabek. Ya berarti kalau kita di kuliner ya kan kita ngitungnya berapa jumlah mulut. Iya, betul. Jadi itu yang kita hitung. Nah itu supaya ada pemikiran yang ke sana. Jadi dalam pengembangan itu kita harus punya feel, punya rasa gitu ya. Kira-kira datanya mana yang mendukung. Kalau nggak punya data, tinggal Google aja, cari secondary datanya ada nggak. Atau kita sebutnya data yang bukan primer. Data bukan primer itu, data primer itu adalah kita melakukan survei sendiri. Kalau data sekunder itu survei orang lain kita pakai. Nah itu data sekunder namanya. Gitu, Mas tadi. Ada lagi Mas yang mau ditanya?
Kita Ya. masih punya waktu, tenang aja. Kita masih punya waktu. Iya, iya. Memang langkahnya untuk mewujudkan impian itu kan memang penuh ini ya, ada hambatan-hambatan kadang, Prof. Eh, Menurut Prof Indra, kira-kira untuk bisa tetap semangat dalam kuliner dan bisa lebih survive lagi, kuncinya apa, Prof? Oke. Pak, Itu. saya besok. Untuk Ternyata kami ada pelaku-pelaku kekurangan ini, dikit. Prof. Analisa dampak lingkungan. Ojo Anda sendirian. lalin. Tapi urus pun. Sebenarnya sekarang sebenarnya terano. Kalau sendirian itu gitu. lonely, Mas. Agak ada nikah. Tapi urus pun. Itulah urus pun. Sepi itu bukan dalam artian sepi. sepi terhadap solusi gitu. Karena semuanya dipikirin Ini kan ada sendiri. kekurangan nih, karena kira begitu. Oh, iya. Iya. Oke. Sebelum Anda Kalau lalin. kuncinya ojo sendirian itu berarti Sebenarnya di perhubungan. ada satu hal yang kita harus relakan. Satu, kita harus merelakan mau berbagi pencapaian. Nomor 2, mau berkompromi tentang misalnya gini. Jadi kalau di pesawat itu ada pilot, ada co-pilot. Ya, Ada jadi co-pilot, pilot itu dia yang 100% punya kontrol terhadap pesawat ini pergi kemana. Oh, iya, terbang. Ya, tapi dia nggak bisa 100% bergantung pada diri sendiri. Dia harus dapat atau mau dapat masukan dari co-pilot. Kenapa? Karena saking banyaknya sistemnya di pesawat, dia nggak bisa taruh itu di kepalanya sendiri. Jadi dia perlu ada satu akal lain, Satu pendamping dalam menjalankan bisnisnya ya, tidak boleh sendirian. Betul. Itu diambilkan dari profesional ataupun bisa dari keluarga, Prof? Pendamping dalam menjalankan bisnis itu. Dua-duanya boleh. Yang penting Dua-duanya boleh. ya, yang penting dia punya kesamaan tujuan. Frekuensinya sama ya, Prof, antara pilot dengan kopilot gitu. Iya, betul. Kalau pilot sama kopilot ilmunya nggak sama, wah bisa repot itu. Bisa nggak sampai-sampai tujuannya. Ada kan begini, Prof, ada kan bisnis keluarga kadang juga dia sudah menjalankan bisnis, sementara nanti kopilotnya adalah anaknya. Nah, menurut pandangan Prof Indra, gimana itu, Prof? Bisnis itu terpenting dan terutama adalah langgeng. Langgeng ya Lestari. bisnis. Ya. Bisa selamanya. Iya. Itu dulu. Jadi bukan mau cepet-cepetan gitu. Mau banyak-banyakan secepat-cepatnya. Yang penting dia napasnya bisa lama, langgeng, bergenerasi-generasi. Nah, kalau anak punya kompetensi yang diperlukan untuk kelanggengan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Ya, tapi menjadi masalah kalau siapapun yang jadi kopilot itu tidak punya kompetensi yang membuat ini bisa langgeng. Atau kurang kompeten. Bisa langgeng bisnis. Orang kompeten. Iya. Kompeten itu termasuk karakter juga loh. Di dalamnya harus ada karakter. Kalau misalnya gini, misalnya pinter orangnya, solusinya banyak, tapi karakternya atau akhlaknya itu nggak disukai sama anak buahnya. Nggak disukai sama anak buahnya Terutama yang sudah
yang udah dibina sama orang tuanya. Orang Itu tuanya. ya bubar juga itu timnya. Iya. Ini adalah family business. Kalau family business itu selalu dia pengennya turun temurun. Nah, Iya kan, family Bro? business kalau kita lihat sejarah ya, bisnis keluarga namanya. Kita lihat sejarah. Bisnis keluarga. Salah satu bisnis keluarga tertua di dunia itu adanya dari Jepang. Dia usianya udah 1.500 tahun. Dia dari tahun 500-an. Nah, Apa? Honda, Bro? usahanya apa? Bukan. Usahanya apa? Ternyata usahanya hospitality. Hospitality itu kayak Hospitality. ya kayak hotel gitu atau penginapan. Itu turun Iya. Kalau di Jepang itu ada namanya onsen. Onsen itu tempat mandi gitu ya. Tempat mandi. Onsen, iya, onsen Jepang itu ya. Iya. Kalau di Batu ada juga tuh yang onsen. Ada di Batu ada onsen, Prof. Ada di Songgoriti, daerah Songgoriti, iya, Batu. Betul. Nah, Onsen. itu turun temurun udah berapa tuh? 15 kali 4. Udah 60 generasi. Lebih 60 generasi. Itu adalah bisnis tertua. Tapi dari segi skala cenderung segitu aja. Ya, dia nggak mendunia. Nggak besar. Kenapa? Karena begitu udah mulai banyak orang yang terlibat di dalam usaha, itu udah beda-beda pikiran gitu ya. Nggak selalu menganut nilai-nilai dari keluarga tersebut. Nah, jadi dalam menentukan ini menjadi bisnis keluarga atau tidak, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya, pernah dengar pesawat Boeing ya? Boeing, iya. Boeing itu nama orang. Oh, Boeing itu nama orang ya. Iya, Boeing itu nama orang. Jadi kayak Mas Teddy gitu ya. Mas Teddy nama belakangnya adalah nama lengkapnya Rahman Setiadi. Iya. Jadi Boeing itu seperti Setiadi. Nah, tapi sekarang udah nggak ada lagi keluarganya di situ, tapi namanya tetap dipakai. Ya, udah menjadi perusahaan publik atau TBK. Ya, jadi nilai apa atau apa keinginan kita dari martabak Hawaii ini dan turunannya itu menjadi sesuatu hal yang penting kita turunkan ke generasi berikutnya. Ya, termasuk ya kita lihat ya family business di Indonesia yang besar-besar itu mereka punya tantangan besar di dalam kesinambungan usaha atau kelanggengan dari usaha. Kenapa? Karena belum tentu nilainya turun temurun itu bagus terus gitu ya, bagus terus sesuai dengan foundernya atau pendirinya. Betul. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan. Nah, ada satu lagi yang usia usahanya nih udah 1.400-an tahun. Usahanya dimulai dari Mas tadi pernah dengar nih, Sumur Wakaf Utsman bin Affan. Oh iya. Radhiyallahu Ya, anhu. Prof. Sumur Wakaf Utsman bin Affan, iya. Nah, itu dari
satu sumur, dia mengairi kebun-kebun kurma, terus ya meluas dan seterusnya. Sekarang dikelola kekayaan tersebut oleh pemerintah Saudi, ya Departemen Wakaf atau Kementerian Wakaf. Itu udah menjadi properti dengan kantor, apartemen, hotel, mall, terus udah jadi tempat ibadah juga dan seterusnya, dan masih terus diberikan kepada penerima manfaat dari wakaf tersebut. Itu juga bisa menjadi alternatif pilihan kita, dan itu bisa membesar, bukan cuman skala keluarga, tapi bisa membesar ke skala negara dan bahkan ke negara-negara lain. Di Turki juga ada, di Malaysia, Singapura mulai besar, di Indonesia udah mulai ada cikal bakalnya, tapi belum sebesar yang di Turki. Turki itu dia punya banyak yayasan, dan yayasan-yayasannya itu bahkan bisa menyekolahkan para hafiz gratis, dan habis itu mereka digaji, dikirim ke seluruh dunia, itu bisa dengan uang wakaf tersebut. Ya, jadi itu bisnis model alternatif yang kita juga tahu bahwa mereka tuh langgeng. Ya, jadi Mas tadi punya waktu juga untuk menentukan gimana caranya supaya bisnis itu bisa langgeng, dan boleh bertransformasi dari waktu ke waktu. Ya, Rob, terima kasih. Ini berharga sekali masukannya bagi kami ini ke depan. Sama-sama, Mas. Jadi memang kemarin itu saya mikir-mikir nih ya, Ngobras ini tujuannya untuk promosi usaha teman-teman yang di seluruh daerah. Tetapi ada satu acara lagi yang saya sebut mentoring tuntas ini, atau mentas. Kalau bahasa Jawanya mentas itu ya udah jadi orang lah gitu ya. Sudah jadi ini. Ya. Udah jadi orang. Nah, dia bisa bermanfaat untuk usahanya dan untuk orang lain. Nah, nanti saya lagi pikirin satu lagi, di mana orang udah mikirnya ada acara satu, mungkin yang saya sebutnya pantas. Ya, pantas itu pendampingan ikhlas. Itu di mana orangnya udah mikirin melampaui hanya sekedar bisnis. Dia tujuannya udahlah, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa berbagi kepada yang lain, bermanfaat. Insya Allah, Prof. Siap. Siap, insya Allah. Amin. Siap kapanpun dikontak untuk bisa berbagi dengan yang lain. Tentunya kan kami juga sudah punya pengalaman untuk membangun bisnis dari 1 sampai ke 90 outlet. Nah, ini bisa dibagi ilmu saya ini juga, siapa tahu ada yang butuh. Bagaimana waktu sekian tahun dan bagaimana mempunyai itu, insya Allah siap, Prof. Apabila memang ini nanti. Oke. Amin. Belum di launching, Mas, belum di launching, tapi belum di launching. Mungkin saya mikir-mikir Ramadan atau setelah Ramadan. Ramadan, Prof. Ya, setelah Ramadan, ya. Siap, insya Allah siap. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu tamu lagi. Nah, tapi untuk mentas ini memang saya khususkan untuk kita diskusi aja, ngobrol, tanya-tanya saya. Biasanya saya yang tanya ya, tapi ini dibalik gitu ya. Iya. Gitu. Ini waktu kita udah sebentar lagi habis nih. Nah, habis. Kalau masih ada satu pertanyaan atau mau langsung kalimat penutup, monggo Mas tadi. Oh iya. Ya, terima kasih Prof. Indra. Pada intinya buat teman-teman yang masih
mau mengembangkan bisnisnya, ya tetap harus semangat dan mempunyai impian yang besar. Nah, impian yang besar ini bisa dicapai juga, katanya Prof tadi juga memang saya sepakat harus punya co-pilot yang bisa mendampingi kita untuk menjalankan bisnis ini. Supaya kita apabila mau merencanakan sesuatu tidak merasa sendirian. Namun juga harus diimbangi dengan ruhiyah kita, Prof. Bahwa kita bisa begini, kita juga mempunyai kelancaran bisnis, perlu diingat bahwa kita ada keterlibatan Allah di dalamnya. Itu. Saya yakin itu bahwa memang amanah ini bisa kita jalankan, itu karena kita selalu bisa mengingat Allah. Jadi prinsip kami, apapun bisnisnya, yang dijalani oleh teman-teman, ingat bahwa itu adalah semua atas izin dan ridhonya Allah kepada kita. Jadi jangan lupa untuk selalu mendekat kepadanya dan berbagi, Prof. Berbagi ketika kita juga dikala kita usaha kita lagi kok mati? Ya, hidup-hidup. Aku dengar kok, Mas. Cek. Masih ada. Denny, Jawa adalah kunci. Betul. Karena penduduknya paling banyak. Loh, live. Request lagi, Mas. Kalau udah gabung lagi sebentar ya, saya lihat. Martabak Hawaii. Oh, ini masih ada. Oke, teman-teman. Jadi mentas itu aslinya bahasa Jawa atau bahasa Jawa. Artinya tuh udah jadi orang lah gitu ya, mentas itu. Tapi di sini singkatan dari mentoring tuntas. Bentar ya, saya terima dulu. Oke. Nah, ini bisnis martabak Hawaii ini udah kelasnya kalau udah ada 90 outlet itu udah bukan mikro, bukan kecil, tapi dia udah menengah. Ya, menuju besar. Besar itu definisinya ya, kalau dulu tuh 2,5 miliar ke atas per tahun. Tapi sekarang itu ada perubahan. Coba ya saya lihat dulu ya. Berapa definisi dari usaha besar. Usaha besar. Ya. Saya lihat balik nih, Mas tadi. Kriteria. Ini kapan? Sebentar. Kriteria usaha besar. Kriteria usaha besar.
Mas. Iya. Karena udah lewat nih, Mas Tadi, mohon maaf nih, saya karena nggak bisa invite Mas Tadi kalau mau, oh bentar-bentar ya, lihat permintaan. Nah, coba, mudah-mudahan ya, coba saya klik. Barusan saya udah klik. Tadinya saya mau minta Mas Tadi ngetik aja gitu ya, karena saya nggak kelihatan tadi. Sampai kita nunggu ya. Nah, jadi, coba saya tanya. Kriteria usaha besar. Perusahaan besar, punya kekayaan bersih. Oh ya, memiliki penjualan lebih dari 50 miliar per tahun. Itu besar. Nah, rupanya masih pakai itu ya. Oke. Oke, ini aku klik barusan nggak muncul juga, Mas. Jadi mohon maaf terputus. Tapi intinya kita udah diskusi dan saya rangkum ya apa yang disampaikan oleh Mas Tadi tadi. Mas Tadi ini sangat-sangat yakin terhadap sedekah. Ya, jadi salah satu alasan kenapa dia usahanya besar adalah dia rajin sedekah. Dia berbagi dan unsur spiritual itu adalah kualitas agama itu penting di dalam menjalankan martabak Hawaii ini. Mudah-mudahan Mas Teddy terus menapaki jalan untuk membesar usahanya. Sekali lagi terima kasih Mas. Mohon maaf nih saya nggak tahu kenapa. Oh sebentar. Nggak tahu kenapa tadi nggak bisa ngundang gitu ya. Nggak keluar gitu ya. Tunggu bentar, ini ada beberapa. Revita mau tanya kalau kerja sama produk sama OKOC apakah bisa daftar di okoce.net. Ilham, kapan ngobrol lagi? Anytime. Kapan aja. Oke. Ini barusan saya udah klik Mas Teddy tapi masih tetap nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting saling mendoakan dan silaturahmi terus ya. Mohon maaf, ini ada kendala teknis. Semoga kita bisa ngobrol lagi dalam waktu dekat. Terima kasih teman-teman yang udah ikutan gabung di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.